Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar series Jalan Tengah yang ke-13 pada malam hari ini. Saya Ulfa Zuliani, moderator webinar, senang sekali menyambut Anda semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, Sobat Jalan Tengah, webinar kali ini merupakan kolaborasi antara CV Jalan Tengah dan Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology atau VRCBB, dan kegiatan hari ini merupakan momen spesial Hari Pahlawan Republik Indonesia dengan mengusung tema webinar Screening Senyawa Bioaktif dari Tanaman Herbal Indonesia melalui pendekatan bioinformatika. Luar biasa. Mungkin para hadirin sekalian sudah tidak sabar kan terkait acara malam hari ini. Sebelumnya, hadirin sekalian, kami membagikan profil dari Jalan Tengah terlebih dahulu. Oke, langsung kepada operator, bisa langsung slide-nya ditampilkan. Baik, Jalan Tengah kita memiliki slogan yaitu Simple Ways to be Successful. Next. Nah, apa saja sih yang bisa kalian dapatkan servis dari Jalan Tengah? Yaitu merupakan asistensi publikasi jurnal Scopus Sinta, ada terjemahan, proofreading, jasa pembayaran antar negara, dan penyedia alat dan reagen laboratorium. Selain itu kita juga menyediakan bioinformatics dan statistika, digital, dan layanan digital kreatif. Tanya itu kita juga memberikan layanan berupa laboratorium basah dan kering, ada laboratorium bioinformatika, hispatologi, dan biologi molekuler. Seperti itu. Next. Nah, kita memiliki program unggulan, yaitu ada private workshop. Ini merupakan private workshop yang telah kita laksanakan. Ada terkait riset agen anti kanker berbasis herbal, dan in silico publikasi ilmiah. Apa sih yang bisa didapatkan dari private workshop? Kalian bisa mendapatkan sertifikat, benefit, knowledge, dan serta jaringan yang lain tentunya. Next. Nah, selain itu, kita juga selalu setiap bulan akan melaksanakan webinar series. Ini merupakan program unggulan kita ya, yang mana webinar kita itu selalu free, teman-teman. Jadi, selain free, kita juga bisa mendapatkan sertifikat, relation, knowledge, dan juga door prize. Ini merupakan webinar yang telah terselenggara. Salah satunya terkait jurnal dan jurnal penerbit predatory. Ada juga kita memberikan informasi terkait beasiswa, yaitu ada LPDP. Kemarin juga kita membagikan informasi terkait beasiswa di Universitas Kumamoto, Jepang. Luar biasa ya. Nah, ini merupakan klien. Kita memiliki 1.000 lebih klien dari Jalan Tengah, yaitu merupakan di kampus dalam negeri maupun di luar negeri, teman-teman. Luar biasa ya. Next. Nah, kita juga melaksanakan collaboration partnership, yaitu dengan SEMI, dan next kita juga melakukan collaboration partnership dengan Editage. Wow, banyak sekali kan yang bisa diperoleh di Jalan Tengah. Nah, ini merupakan our website kita di jalantengah.site. Jadi teman-teman untuk ingin tahu lebih lanjut terkait Jalan Tengah bisa kunjungi di jalantengah.site, seperti itu. Nah, apa saja sih yang bisa kalian dapatkan? Yaitu manuskrip publication, manuskrip translation, statistic analysis, serta sampai creative agency. Nah, apa sih yang bisa kalian dapatkan juga keuntungannya? Kita selalu melaksanakan dengan profesional dan harganya pasti affordable, dan kualitas kita tuh selalu terpercaya, dan kita selalu melaksanakan dengan quick response, seperti itu. Nah, ini merupakan lebih dari 500 scientific journal yang telah kita publikasikan ya di beberapa jurnal ilmiah. Nah, untuk teman-teman bisa banget silakan download e-book kami untuk lebih tahu tentang profil kita ya di jalantengah.site di website kami, seperti itu. Baik, teman-teman yang belum join, silakan scan QR code berikut untuk lebih tahu terkait info menarik terkait webinar seri setiap bulannya. Ya. Next. Nah, ini merupakan our sosial media kita, ada LinkedIn, ini LinkedIn Jalan Tengah, dan LinkedIn VRCBB, seperti itu. Nah, ini juga Instagram kami di jalantengah.site. Teman-teman jangan lupa follow ya. Follow Instagram kami di jalantengah.site, dan follow juga kami di vrcbb.id, seperti itu. Karena di Instagram kita kami memberikan info menarik terkait kegiatan kita. Nah,
Tak hanya itu, kita juga memiliki akun YouTube nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman kemarin yang tidak mengikuti webinar series, bisa kalian nonton lagi di YouTube channel kami di Jalan Tengah, karena di sana kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pastinya, seperti itu. Oke, untuk malam hari ini kita akan memberikan voucher kepada para hadirin sekalian. Caranya gampang banget. Bikin instastory yang menarik terkait kegiatan malam hari ini. Jangan lupa follow kami di jalantengah.site, prcbb.id, dan follow juga pemateri kita nanti, yaitu Viol the Biologist, yang mana kalian nanti membuat story yang menarik dan tag 3 akun tersebut. Untuk 2 orang pemenang akan mendapatkan voucher dari kami. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk operator yang telah memaparkan PPT-nya. Oke, baik Sobat Jalan Tengah, pasti kalian sudah tidak mau menunggu terlalu lama ya terkait kegiatan malam hari ini. Oke, untuk lebih lanjut mengenai screening senyawa bioaktif dari tanaman herbal Indonesia melalui pendekatan bioinformatika akan dibahas bersama pemateri yang luar biasa pada malam hari ini, merupakan seorang yang mendapatkan penghargaan sebagai jajaran top 2% peneliti terbaik dunia 2 kali berturut-turut oleh Stanford University. Luar biasa. Beliau merupakan Mas Viol Dea Karisma, yang saat ini merupakan sebagai CEO founder dari CV Jalan Tengah dan sebagai menjabat Wakil Direktur 2 Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology. Luar biasa ya. Dan saat ini sedang melakukan proyek penelitian terkait potensi herbal suku Dayak di Kalimantan Utara. Berikut merupakan background pendidikan dari pemateri kita, merupakan seorang lulusan sarjana dan Magister Sains Biologi Universitas Brawijaya, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor IPA Biologi di Universitas Erlangga. Oh, luar biasa. Next. Nah, selain beliau mendapatkan penghargaan berupa top 2% peneliti terbaik dunia 2 kali berturut-turut, beliau juga mendapatkan penghargaan berupa sebagai dosen praktisi, ya. Dosen praktisi pada Universitas Macung dan Universitas Bangka Belitung, Prodi Farmasi dan Budidaya Perikanan. Tanya itu, beliau juga sering mengisi webinar dan kegiatan ilmu yang lain. Dan ranah penelitian beliau yang utama terkait virologi dan multidisiplin perspektif biologi dan sains kompleksitas. Nah, ini yang luar biasa teman-teman, bahwa pemateri kita memiliki jumlah total artikel lebih dari 150 publikasi pada Scopus Google Scholar dari ResearchGate, yang mana dengan indeks H Scopus 23, indeks H Google Scholar 30, dan ResearchGate H Index 28. Wah, luar biasa ya, sangat tidak diragukan kan keilmuannya. Oke, teman-teman, baik, mari kita sapa pemateri yang hebat kita pada malam hari ini. Selamat malam, Mas Viol Dea Karisma. Ya, selamat malam moderator dan selamat malam bagi teman-teman yang sudah hadir di webinar ini. Oke, alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya malam hari ini? Ya, puji syukur atas kehadiran Zat Pencipta Alam Semesta, saya baik-baik saja dan semoga teman-teman di sini yang hadir di acara ini diberkahi oleh Sang Pencipta. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap ya Mas untuk pemaparan materinya? Ya, siap. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, sudah hadir bersama kita Mas Viol Dea Karisma yang akan memberikan materinya selama 2 jam ke depan. Oke, untuk Mas Viol, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Ya, baik teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara yang diselenggarakan oleh CV Jalan Tengah, dan saya berharap juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini dan teman-teman tidak bosan dengan saya ya, dengan materi apa yang akan saya sampaikan. Dan di hari ini puji syukur atas kehadirat Sang Pencipta, kita akan belajar tentang screening tanaman herbal ya, atau tanaman bioaktif, potensi tanaman bioaktif dari Indonesia melalui pendekatan in silico, yang mana untuk materi ini saya kira bagi teman-teman yang sudah belajar bioinformatika akan sangat familiar, dan yang masih awam, nah ini kesempatannya ya, karena di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan basicnya ya, basicnya untuk teman-teman belajar mulai dari awal
Jadi biasanya kalau ikut workshop atau seminar itu kan langsung kita bahas yang advance. Nah, tapi di kali ini saya akan membahas lebih sederhana lagi dan mungkin bagi yang pemula silahkan disimak, bagi yang sudah bisa mungkin nanti silahkan berbagi pengalaman atau sharing diskusi di sesi pertanyaan. Moderator, apakah yang saya share screen-nya sudah kelihatan? Sudah aman, Mas. Oke. Ya, jadi sebenarnya ini topik workshop offline ya. Sebenarnya Jalan Tengah ini akan melaksanakan kegiatan workshop offline, tetapi karena pertimbangan ya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, jadi kami dahulukan workshop online ya. Ya nanti terkait workshop offline teman-teman bisa pantengin atau tanya ke admin ya untuk kira-kira kapan dilakukan workshop offline terkait topik ini dan di mana tempatnya. Nah, dan untuk topik screening potensi senyawa bioaktif dari tanaman herbal Indonesia melalui pendekatan in silico, ini saya kira sudah familiar ya. Ada beberapa rekan-rekan yang hadir di sini sudah familiar. Dan sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, kita akan belajar apa sih itu bioinformatika ya. Nah, jadi bioinformatika dalam pemahaman biologi itu merupakan sebuah kajian multidisiplin yang mana dalam kajian tersebut terdiri atas berbagai macam disiplin ilmu ya. Ini ada biologi itu sendiri, ada fisika, kimia, matematika, statistika, dan komputasi ya. Nah, itu kajian-kajian itu akan bergabung menjadi satu, menjadi sebuah metode yang mana analisisnya itu dilakukan melalui in silico. Nah, in silico ini maksudnya apa? Jadi melalui komputer. Yang mana notabene kenapa kok disebut silico? Karena komponen penyusun komputer atau laptop kita ini tersusun atas logam silikat, yang mana kalau misalkan silikat itu di bahasa Latin kan jadinya siliko. Oleh karena itu penggunaan istilah in silico dan bioinformatika seringkali tumpang tindih, tetapi itu tidak masalah. Bagi teman-teman yang familiar nyebutnya in silico ya silakan dipakai in silico kalau menulis paper atau tugas akhir. Kemudian kalau lebih familiar bioinformatika ya ditulis bioinformatika. Nah, in silico ini sebenarnya dia itu merupakan pendekatan tambahan ya, yang mana pendekatan riset sebelumnya kita kenal itu ada in vitro dan in vivo ya. Kalau in vitro kan dilakukan menggunakan alat-alat lab ya, yang bentuknya mirip tabung. Nah, sedangkan in vivo itu melalui hewan coba. Nah, kira-kira peranan dari analisis in silico ini sebagai apa? Dalam pemahaman awamnya ya, in silico ini bisa menjembatani antara in vitro dan in vivo atau sebaliknya. Bahkan in silico ini juga bisa digunakan untuk analisis pendahuluan. Jadi bagi Bapak Ibu dosen, peneliti dan praktis yang ada di sini, kalau misalkan ingin melakukan penelitian herbal ya, yang nanti akan kita bahas, nah, misalkan tidak memiliki dana yang banyak, bisa melakukan screening terlebih dahulu, yaitu melalui pendekatan in silico. Kemudian hasil dari in silico nanti bisa diperkuat lagi menggunakan in vivo ataupun in vitro. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu dan teman-teman yang di sini sudah memiliki data in vitro maupun in vivo, itu bisa juga datanya itu nanti hasilnya diperkuat lagi menggunakan in silico. Jadi in silico ini bisa digunakan untuk mendukung hasil in vivo dan in vitro. Nah, langkah baiknya kita bisa menggunakan 3 pendekatan. Ya, sebenarnya tergantung dari fokus atau minat penelitian kita masing-masing. Ya, kalau saya background-nya biologi, saya harap mahasiswa S1 biologi itu harus bisa 3 semua ini. Ya, nanti kalau S2, S3 tinggal dalami mau konsen kemana. Karena kalau S1 kan basic ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi harus bisa semua dan ya tidak begitu mendalam, tetapi setidaknya dasarnya sudah dapat gitu. Karena saat ini yang saya amati sedang tren pendekatan in
vitro, in vivo, in silico itu dijadikan satu. Nah, tetapi sebenarnya kalau in vitro dan in vivo-nya ini tidak mumpuni, misalkan di kampus-kampus terpencil yang mana peralatan in vitro dan in vivo ini tidak tersedia, maka bisa dilakukan untuk tugas akhir ya S1 itu menggunakan pendekatan in silico. Nah, untuk teman-teman dari biologi misalkan. Oke, untuk kegiatan yang dilakukan ketika kita melakukan in silico, analisis in silico itu adalah ada pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan interpretasi. Nah, yang mana nanti kita akan kenal berbagai macam istilah yang ada di dalam penelitian in silico atau bioinformatika ya, seperti database, web server, dan software, yang mana nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, ini kelebihan dan kekurangan bioinformatika. Jangan kira nanti bisa bioinformatika mengklaim dirinya bisa menemukan obat baru, bisa menemukan vaksin baru. Nah, sebenarnya itu klaim yang salah Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bioinformatika ini hasilnya masih bersifat prediksi dan harus dibuktikan lagi melalui pendekatan lanjutan seperti in vitro dan in vivo. Kalau misalkan rekan-rekan dari kedokteran dan farmasi bertanya ke saya, kira-kira apa Mas Viol, ini bioinformatika ini ranahnya ranah riset apa? Preklinik, basic, atau klinik? Nah, jadi jawabannya adalah ranah riset basic Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau teman-teman di biologi itu jarang berbicara terkait dosis di manusia. Nah, itu kalau dosis di manusia itu hanya rekan-rekan yang ada di farmasi, kedokteran. Nah, itu berat itu. Kalau teman-teman biologi nggak berat karena kami nggak diajari. Dan ya itu bukan ranah kami juga. Jadi kami lebih concern di basicnya. Nah, kemudian untuk saya jelaskan kekurangannya dulu ya. Jadi kalau kekurangan bioinformatika ini reduksionisme modelnya itu tinggi. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalkan kita menguji di bioinformatika, katakanlah itu bentuknya ekstrak ya Bapak Ibu sekalian ya. Dalam tujuan penelitian Bapak Ibu itu sebenarnya awalnya itu hanya menguji potensi ekstrak gitu ya. Ekstrak dari suatu tanaman tertentu ya. Jadi potensi ekstrak dari tanaman tertentu yang mana dalam bioinformatika itu kita tidak bisa langsung menguji semuanya karena keterbatasan dari tool ya atau softwarenya. Ya sebenarnya bisa tetapi tidak lama gitu Bapak. Tidak sebentar. Mohon maaf, jadi tidak sebentar, jadi lama dan saya kira di Indonesia jarang yang langsung menggunakan model yang kompleks ya. Ya paling sederhana itu misalkan kita penelitian ekstrak, awalnya ekstrak, nanti endingnya itu hanya single compound. Nah, itu hanya single compound dan single compound ini maksudnya satu senyawa Bapak Ibu sekalian. Di awal bilangnya ekstrak, nanti di endingnya cuma satu senyawa. Nah, itu jadinya reduksionis ya. Nggak boleh kalau kita penelitian jamu ya, di awal tujuan penelitiannya itu jamu, terus kita ketika melakukan in silico endingnya itu kita keluar satu senyawa yang paling potensi, itu salah kaprah gitu ya. Secara konsep itu salah karena jamu itu banyak senyawa yang bekerja sedangkan obat itu hanya satu. Jadi tujuan penelitian penggunaan analisis in silico ini harus sesuai dengan tujuan penelitian dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini kelemahannya masih banyak yang reduksionisme. Kemudian yang terakhir ini adalah keterbatasan perangkat ya. Ini sudah saya tidak akan menjelaskan panjang lebar karena memang di negara kita kan masih negara berkembang dan persebaran dari teknologi itu kan juga masih belum begitu
merata ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk fasilitas-fasilitas yang ada di lab-lab komputer yang ada di kampus di Indonesia. Kemudian untuk kelebihan, nah kita sudah berbicara tentang kekurangan, ini ada kelebihan. Kelebihan dari in silico yang pertama adalah efisiensi waktu ya. Pasti kalau kita melakukan analisis bioinformatika, waktu yang diperlukan untuk melakukan riset itu sangat cepat ya dibandingkan wet lab. Kalau wet lab itu kan bisa sampai tahunan atau berbulan-bulan. Kalau in silico tergantung dari jumlah sampelnya. Kalau sampelnya sedikit ya mungkin 2 jam selesai ya misalkan. Kemudian kalau sampelnya agak banyak ya mungkin 2 sampai 3 bulan. Nah, jadi seperti saya dulu skripsi, saya mendesain kandidat vaksin. Nah itu saya ambil sampel dari database itu selama 2 sampai 3 bulan. Sampelnya soalnya sekitar 10 ribuan ya, jadi 1000 sampai 10.000 sekuen protein. Kemudian untuk yang kedua ini kelebihannya adalah memangkas biaya. Ya karena kalau kita menggunakan in silico ini bisa murah Bapak Ibu sekalian dibandingkan lab basah. Jadi silahkan nanti dibandingkan biayanya. Mungkin kalau in silico ya habis di softwarenya. Ya kalau software itu kan harganya bisa sampai 8 bahkan 15 juta. Nanti kalau misalkan ingin tahu software-softwarenya apa untuk tool katakanlah yang akan saya jelaskan nanti untuk screening potensi bahan alam itu bisa dibantu oleh admin Jalan Tengah ya untuk pembeliannya. Dan yang ketiga, skalabilitas tinggi untuk analisis big data. Ya memang kalau kita menggunakan AI dan tool-tool komputer itu pasti akan sangat terbantu ya untuk mengelola big data ya. Sekarang lagi gencar-gencarnya teman-teman di bioinformatika itu menggunakan analisis omik ya. Jadi omik ini sebenarnya sudah berkembang lama, tetapi mungkin di Indonesia sedang booming-boomingnya. Jadi saya nggak tahu booming di kampus-kampus di Jawa atau kampus-kampus di luar Jawa ada yang sudah masuk ke omik. Ya, terkadang rekan-rekan itu kan sudah sering saya bilang, saya sudah sering mengkritisi kalau menjelaskan istilah bioinformatika, kalau misalkan nggak bisa di bahasa Indonesia kan nggak usah dipaksa bahasa Indonesia kan. Kalau misalkan pakai bahasa yang misalkan kalau nggak Bapak Ibu sekalian kalau menggunakan bahasa itu yang mudah gitu loh, agar teman-teman lainnya juga paham. Nah, itu juga problem juga untuk menjelaskan bahasa ya Bapak Ibu sekalian terkait pemahaman ini ya. Jadi omik itu merupakan salah satu tool yang ada di bioinformatika yang mana kalau kita belajar analisis tersebut kita akan memahami proses-proses yang terjadi di level genomik, kemudian ada DNA dan ada protein. Nah, itu kalau dijadikan satu omik. Kalau zaman saya dulu nggak kenal istilah omik di zaman kuliah sekitar 2016 ya waktu saya S1. Nah, setelah big data, kemudian yang terakhir adalah aman dan etis ya, karena memang kita tidak menggunakan objek penelitian yang memiliki nyawa ya. Kalau kita menggunakan mencit, kemudian ikan dan lain sebagainya makhluk hidup ya, itu harus ada etikanya ya. Itu teman-teman di Invivo yang lebih paham. Tapi setidaknya kalau di in silico kita bisa menggunakan hewan coba yang bentuknya model ya. Jadi semuanya full dilakukan di komputer. Nah, ini istilah umumnya sudah saya jelaskan tadi, ada database, web server atau server dan yang terakhir software. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan ketika belajar bioinformatika. Yang pertama, ada identifikasi filogenetik. Nah, ini untuk mengetahui kekerabatan yang biasa dilakukan oleh rekan-rekan biologi dan teman-teman yang lain juga mungkin di applied science. Dan ada analisis genomik untuk menentukan kalau misalkan ada penyakit katakanlah cancer, kira-kira gen-gen apa yang dia tuh overekspresi, dan gen yang overekspresi itu
kira-kira berkontribusi apa dalam perkembangan penyakit kanker tersebut. Kemudian ini ada prediksi struktur 3 dimensi dan prediksi jalur persinyalan biologi. Ini maksudnya ketika kita memiliki sekuen protein, kita bisa memprediksi kira-kira bagaimana model dari protein tersebut. Sebenarnya tidak harus sekuen protein ya, sekuen DNA pun atau sekuen gennya. Nah, itu kita bisa Bapak Ibu sekalian memodelkan struktur 3 dimensi. Jadi sekuen gen tadi ditranslasi menggunakan software, kemudian setelah ditranslasi kita peroleh filenya ya, file sampel sekuen protein. Nah, kemudian sampel sekuen proteinnya itu dimasukkan ke web server. Nah, lalu yang terakhir kita bisa mendapatkan modelnya, dan modelnya itu bisa dilakukan assessment. Nah, ini enaknya di sesi pemodelan protein. Nah, karena banyak, itu ada ilmunya sendiri kalau di bioinformatika yang mempelajari. Untuk jalur persinyalan biologis, nah ini untuk memprediksi kalau misalkan suatu protein, suatu senyawa kimia ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan berinteraksi dengan protein-protein apa, misalkan di model organisme apa. Ini bisa menggunakan server atau software. Nah, kalau software itu bisa teman-teman di sini dan Bapak Ibu bisa menggunakan Cytoscape. Nah, itu ada yang free ya, Cytoscape. Kalau server itu bisa menggunakan StringDB atau Stitch. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan pemodelan interaksi molekuler. Jadi ini ada analisis yang paling familiar di bioinformatika, namanya analisis atau simulasi molekuler docking, atau kalau dibahasakan Indonesia itu penambatan molekuler. Kalau screening senyawa ya Bapak Ibu sekalian, itu saya nggak tahu ya, itu rekan-rekan peneliti dapat bahasa dari mana, itu jadinya penapisan senyawa ya kalau nggak salah ya. Saya sendiri juga nggak familiar dengan kata-kata serapan yang baku ya. Jadi mungkin agak lucu gitu Bapak Ibu sekalian, karena jarang mendengar gitu penapisan senyawa. Kemudian ada juga yang bilang docking itu penambatan molekuler. Ya, tapi tidak masalah kalau misalkan kesulitan untuk membahasakan Indonesia, ya jangan ditranslate. Jadi molekular docking gitu. Bisa. Ada juga simulasi molekuler dinamik atau dinamika molekuler. Nah, itu ranahnya masuk pemodelan interaksi molekuler. Dan yang terakhir, ini sebenarnya tidak familiar ya di Indonesia. Jadi saya pernah berdiskusi dengan ahlinya ya. Jadi beliau ini mendalami bioinformatika tapi juga memahami tentang pengembangan algoritmanya. Misalkan ada Prof. Arli Aditya Parikesit dari I3L, itu kan kebetulan juga supervisor ya di Field Quality Center for Bioinformatics. Ada Prof. Wisnu Ananta dari IPB ya kalau nggak salah. Itu saya pernah baca-baca papernya dari beliau. Itu memang beliau juga concern ke sini. Ya, jadi kalau saya di biologi itu jarang ya, ini yang pengembangan algoritma. Biasanya rekan-rekan di biokomputasi. Sebenarnya kalau bioinformatika itu bisa, kita tidak harus hanya menjadi software user ya. Kan kebanyakan teman-teman dan saya ini kan juga software user ya. Jadi cuma terima jadi lah istilahnya. Nah, tapi tidak masalah kok ya, memang tertariknya atau konsennya itu beda-beda. Nah, ini database dalam bioinformatika. Jadi database ini sebenarnya adalah pangkalan data yang menyimpan informasi-informasi biologis ya, seperti sekuen, kemudian ada senyawa kimia, kemudian ada struktur 3 dimensi dari protein, kemudian DNA. Nah, ada juga yang nggak saya cantumkan di sini untuk database jalur persinyalan ya, atau jalur fisiologi dari suatu protein atau senyawa. Nah, pokoknya database ini adalah tempat penyimpanan, Bapak Ibu sekalian. Ini ada NCBI yang paling familiar.
Nah, sebenarnya nggak harus sampel-sampel itu saja, ada juga yang biasa digunakan menyimpan literatur ya, biasanya kita pakai PubMed. Nah, ini nggak saya tampilkan di sini juga PubMed, karena PubMed itu merupakan bagian dari NCBI. Dan di sini ada IEDB, ini untuk apa namanya menyimpan peptide atau epitop ya dari suatu antigen. Jadi kalau kita melakukan desain vaksin, nah, itu bisa mengakses IEDB untuk mencari beberapa epitop atau menganalisis sampel kita. Nah, kalau di IEDB ini dia fungsinya dua, Bapak Ibu sekalian, bisa digunakan untuk database dan bisa digunakan untuk server. Nah, nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan server itu apa. Ini ada drug bank untuk apa namanya database yang menyimpan informasi terkait obat. Saya pernah cari beberapa obat di sini, informasinya seperti paracetamol, kemudian ada ibuprofen dan lain sebagainya. Dan ada Cembel ya, saya bacanya Cembel. Nah, ini memang bagian dari EMBL ya, Bapak sekalian. Jadi ini merupakan bagian dari EMBL dan saya jarang ke sini ya. Mungkin teman-teman yang penelitiannya di bioinformatika itu drug repurposing ya, atau drug repurposing itu terlalu sulit ya. Untuk gampangannya itu kita apa namanya mendesain obat baru berdasarkan obat-obat yang sudah ditemukan untuk melawan suatu agen penyakit. Itu namanya drug repurposing. Nah, jadi kita bisa akses ini apa database ini sampel. Kemudian ada PubChem. Nah, ini PubChem yang sering saya pakai. Bahkan kalau ditanya Mas Vio dulu belajar bioinformatika pertama kali pakai database apa? Saya menggunakan PubChem karena ya mungkin terbiasa dan PubChem ini tampilannya lebih mudah Bapak Ibu atau lebih apa ya, lebih sederhana gitu dibandingkan yang lain. Nah, kemudian ini ada Uniport. Nah, Uniport ini merupakan database yang menyimpan informasi tentang protein target. Ya, mirip dengan Wikipedia, tetapi Bapak Ibu jangan khawatir, untuk di Uniport ini informasinya sudah valid ya. Jadi dibuktikan ada beberapa referen pernyataan yang tersitasi, referen yang apa kredibel ya istilahnya, yang valid ya, yang valid ya, yang validnya. Jadi referennya yang valid. Kemudian untuk Uniport ini sebenarnya bisa digunakan untuk pengambilan sekuen juga. Jadi sampel sekuen protein, misalkan Bapak Ibu ingin memodelkan struktur protein 3 dimensi, ambilnya di Uniport. Kemudian untuk RCS BPDB ini sebenarnya mirip dengan Uniport, tetapi kalau RCS BPDB ini lebih menginfokan tentang struktur 3 dimensi. Jadi bagaimana asal dari struktur dari suatu protein. Nah, di situ ada juga dicantumkan metode untuk menganalisis protein tersebut secara wet lab, misalkan NMR, kemudian ada X-ray. Nah, itu. Ini ada nucleic acid kenulik base ya. Ini dulu namanya NDB. Sekarang apa kemarin itu waktu saya bikin slide, saya cek ternyata berubah jadi ini. Ini silakan dicek Bapak Ibu sekalian, database yang menyimpan struktur 3 dimensi dari dari DNA. Kalau yang ini DDBJ fungsinya mirip dengan NCBI, tetapi foundernya ya atau negara asalnya dia didirikan itu dari Jepang. Kalau EMBL ini Eropa, NCBI ini Amerika. Nah, kalau Indonesia kapan ya Indonesia ya? Harusnya kita bisa ya, karena kita itu kan mega biodiversitas ya Bapak Ibu sekalian. Semoga saja ke depannya ini apa namanya bisa kita memiliki database sendiri untuk menyimpan informasi misalkan sekuen gennya apa suku atau etnis yang ada di Indonesia, itu kan untuk penelitian yang ada di sini biar lebih mudah. Nah, ini yang kedua ada istilah web server untuk analisis
data bioinformatika. Ya, memang server ini fungsinya mirip dengan software Bapak Ibu sekalian. Jadi server yang dimaksud adalah tool analisis atau alat yang digunakan untuk menganalisis data in silico, yang mana server kondisinya itu harus online ya. Kalau server ini kan memang online, kalau software kan offline. Ini ada banyak servernya. Sebenarnya tidak hanya ini yang saya contohkan dan biasa juga saya pakai. Yang pertama ada Expesi. Expesi ini menyimpan banyak ini sebenarnya portal ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di portal Expesi itu menyimpan banyak server ya. Di server yang digunakan untuk menganalisis misalkan docking ya, untuk mengetahui interaksi antara senyawa yang kita miliki dengan protein target. Kemudian ada juga untuk memodelkan struktur protein 3 dimensi yang mungkin teman-teman di sini tahu namanya Swiss model. Nah, itu merupakan bagian dari Expesi ini. Ini ada Zanglab, ini juga untuk pemodelan dan mempelajari struktur protein. Dan ini ada Cluspro untuk protein-protein docking, jadi untuk mempelajari interaksi antara protein dengan protein secara 3 dimensi. Dan ada SwissDoc, nah ini yang saya jelaskan tadi, ini bagian dari Expesi sebenarnya. Ini protok untuk pengujian toksisitas. Ini ada IEDB Analysis Resource ya, jadi IEDB memang dia database, tapi dia juga multifungsi untuk menganalisis potensi epitop ya, epitop potensial yang ada pada sampel sekuen protein kita yang akan kita jadikan kandidat vaksin. Ini ada headdock yang untuk docking. Nah, ini pengoperasiannya lumayan sulit Bapak Ibu sekalian di headdock ini. Mungkin karena saya nggak biasa atau gimana ya, tapi saya coba itu beberapa terkadang gagal. Ini silakan dicoba ya untuk headdock. Kemudian ini ada Protein Plus untuk mengidentifikasi interaksi antara protein dan ligan. Nah, tampilan outputnya tampilan 2D Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misal kita menganalisis interaksi antara ligan atau senyawa kita dengan protein target menggunakan server Protein Plus, yang akan kita peroleh adalah posisi interaksinya dan jenis ikatannya. Nanti mungkin akan ada tampilannya kalau nggak salah di slide selanjutnya. Ini merupakan berbagai macam software dalam bioinformatika. Ini ada Python Molecular Graphic ya, atau PyMol yang biasa digunakan untuk analisis dan visualisasi struktur 3 dimensi ya, pada protein target. Kemudian ada PyRec untuk simulasi docking. Ini Leakplot fungsinya mirip dengan FOSView tadi, cuma kalau Leakplot ini software ya, jadi tidak perlu koneksi. Nah, ini ada MOE, ini teman-teman mungkin dari ITB dan UI itu pasti familiar dengan software ini, karena saya lihat beberapa publikasinya mereka itu sering menggunakan MOE. Nah, ini prabayar Bapak Ibu sekalian. Nah, software ini ada yang open source dan ada yang prabayar. Saya nggak tahu lisensinya itu ada yang seumur hidup atau tahunan ya. Ini Yasara untuk molecular dynamic. Dan yang terakhir ini ada Discovery Studio ya, atau DS, ini untuk visualisasi struktur dan identifikasi interaksi ikatan senyawa dengan protein target. Yang mana di situ akan tampak berbagai macam interaksi ikatan dan posisinya. Nah, ini step by step-nya ya Bapak Ibu sekalian. Ini basicnya yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu sekalian screenshot atau save ya, untuk tahap-tahapannya dalam memprediksi potensi bahan alam melalui pendekatan bioinformatika. Dan ini biasa yang saya lakukan juga. Nah, pastinya pertama kita harus preparasi sampel terlebih dahulu. Nah, di bioinformatika sampelnya itu
ada dua ya untuk memprediksi potensi bahan alam. Yang pertama adalah ligan, yang kedua ada protein. Nah, ligan ini bisa diperoleh dari referen atau hasil dari analisis kromatografi. Kemudian untuk protein target, ya kita harus membaca. Nah, misalkan untuk mendesain anti diabetik, maka rekan-rekan di sini harus membaca mekanisme disease-nya ya, pathway-nya, yang mana nanti bertujuan untuk agar senyawa-senyawa kita itu bisa menghambat aktivitas protein target yang kiranya dia berkontribusi pada penyakit itu. Jadi biar tepat gitu Bapak Ibu sekarang untuk menargetkan proteinnya. Ya proteinnya ini boleh lebih dari satu, jadi jangan menggunakan satu protein saja, tapi boleh menjadi boleh lebih dari satu. Ya sebenarnya tergantung dari tujuan. Kalau tujuannya menggunakan obat, mendesain obat ya boleh menggunakan satu. Tapi kalau misalkan ekstrak multi targeting ya lebih dari satu, bisa 3, 4, 5 Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah preparasi ini dilakukan, langkah selanjutnya adalah prediksi ADMET ya. Absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toxicity. Ini menggunakan server. Ini servernya nggak saya tampilkan ya tadi ya. Jadi ada menggunakan server, di sini kita bisa mendapatkan informasi tentang prediksi positif ya, sebagai suatu molekul kandidat obat. Jadi kalau ligan kita itu lolos prediksi ADMET, itu namanya jadi drug-like molekul atau memiliki sifat yang mirip dengan obat. Nah, kemudian langkah selanjutnya dilakukan prediksi bioaktivitas ya, untuk melakukan prediksi secara umum di server ya. Ini servernya namanya PAS Online Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti output dari analisis ini apa? Itu prediksi probability ya. Misalkan kita mendesain anti cancer ya, nanti akan muncul tulisan anti cancer untuk cancer apa dengan probabilitas sekian. Kemudian setelah kita mendapatkan ligan-ligan yang merupakan hasil prediksi positif yang ada di sini, maka kita lakukan docking ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terjadi kalau misalkan tidak lolos prediksi ini, misalkan ADMET dan bioaktivitas, nah, misalkan tidak lolos prediksi ADMET ya Bapak Ibu sekalian untuk ligannya. Jadi ligannya tidak boleh dimasukkan ke prediksi bioaktivitas. Jadi ini semacam seleksi gitu loh Bapak Ibu sekalian. Ini semacam seleksi dan kita harus melakukan itu pada sampel kita. Nah, setelah itu baru dilakukan molecular docking ya, untuk mengetahui interaksi aktivitas ligan yang terjadi pada protein target, itu menggunakan molecular docking. Nah, setelah itu kita mendapatkan data berupa besar energi pengikatan atau binding affinity. Kemudian kita cek interaksi ikatan ligannya menggunakan, ini adalah tampilan dari post view. Nah, ini kan kita bisa lihat posisinya, kemudian jenis ikatannya, dan yang terakhir kita akan lakukan simulasi molekular dinamik. Ya, sebenarnya ini kalau misalkan S1 berhenti di interaksi ikatan kimia tidak apa-apa. Nah, misalkan kalau menyesuaikan ya, kalau menyesuaikan mata kuliah yang yang tersedia di kampus ya, kalau misalkan tidak mampu membahas sampai ke arah molekul dinamik ya nggak apa-apa, sampai di sini aja. Saya dulu jarang waktu S1 itu membahas dinamika molekuler, baru S2-nya Bapak Ibu sekalian. Tapi sekarang ya mungkin karena fasilitasnya sudah mungkin jauh lebih bagus ya, itu boleh menggunakan dinamika molekuler dan ada servernya ya, nanti akan saya tampilkan. Dan dulu simulasi ini yang paling menurut saya itu paling advance dan eksklusif ya, karena memang harus menggunakan software yang prabayar dan itu sangat terbatas yang menggunakan di lab. Ini merupakan contoh
publikasi artikel ilmiah, hasil riset informatika ya untuk screening potensi bahan alam. Ini kemarin saya terbit di PLOS, kemudian ada juga di BMC. Nah, ini sebenarnya gabungan dari pendekatan in vitro ya. Jadi kebetulan beliau merupakan promotor saya dan beliau menguji untuk kromatografinya menggunakan GCMS ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya tambahkan dengan data dari in silico. Ada juga yang data in vitro-nya tidak menggunakan GCMS saja. Jadi ada juga yang menggunakan analisis mikrobiologi ya, apa yang di situ loh Bapak Ibu sekalian, zona bening karena untuk antibiotik. Nah, itu ada itu. Untuk anti mikroba maksudnya. Dan ini ada yang full pakai bioinformatika. Jadi ini ada yang terbit di Q3 dan Q2. Ini silakan dibaca Bapak Ibu sekalian untuk paper-paper saya dan bisa diakses melalui akun akademik seperti Google Scholar, kemudian ada ResearchGate ataupun Scopus. Nah, ini merupakan langkah awal ya, cara melakukan identifikasi atau profiling kandungan senyawa bioaktif dari bahan alam tertentu. Ya, memang untuk topik profiling secara detailnya itu sebenarnya ada kelasnya ya. Nanti mungkin bisa ditunggu di VRC BB ya. Ini di VRC BB nanti akan mengadakan kelas online terkait topik-topik bioinformatika ya. Nanti akan kami pecah Bapak Ibu sekalian topiknya menjadi subtopik yang mana agar peserta bisa fokus. Ya kalau ini kan pengenalan saja. Oke, jadi ini profiling itu bisa menggunakan GCMS, LCMS. Yang penting apa Bapak Ibu sekalian di analisis kromatografinya, di outputnya itu adalah nama-nama senyawa kimia kandungan dari bahan alam tertentu. Nah, karena apa? Senyawa-senyawa inilah yang nantinya akan kita cari informasinya di database. Kalau misalkan di database nggak ada, ya kita bisa gambar sendiri. Nah, misalkan senyawa-senyawa yang ada di teripang ya, yang endemik di suatu pulau misalkan. Nah, itu kalau misalkan saya dulu tuh pernah nemu data itu ketika di LCMS. Itu saya cek di PubChem kok nggak ada, ya sudah saya gambar untuk mendapatkan struktur 3 dimensinya. Nah, ini contoh profiling dengan metode GCMS. Ini contoh data yang diperlukan Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah kita mendapatkan data ini, langkah selanjutnya kita ke PubChem. Nah, di PubChem ini ada beberapa informasi yang diperlukan. Yang pertama ada nama senyawa, CID atau nomor KTP-nya senyawa, kemudian ada formula, rumus formula untuk informasi tambahan, smell canonical. Nah, smell canonical ini rumus struktur yang penting untuk analisis lanjutan. Kemudian ada file SDF, ya, ini file struktur 3 dimensinya. Nah, ini yang biasa saya lakukan. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada tambahan, teman-teman di sini ada informasi tambahan, ya cantumkan saja, nggak apa-apa. Jadi kegiatan ini yang disebut dengan surfing pada database senyawa. Jadi kita mengunjungi database, kita mencari informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan senyawa sudah siap, nah, langkah selanjutnya kita menyiapkan protein target. Nah, ini yang tidak saya tulis di sini adalah proses kita mencari literatur. Nah, kita harus tentukan kira-kira ini nanti kalau misal kita screening potensi herbal dari tumbuhan yang ada di Indonesia, misalkan ada sambiloto, kemudian ada tumbuhan kelor misalkan, nah, atau tempuyung, Sonchus arvensis. Nah, itu nanti kita harus pelajari dulu kira-kira kalau misalkan kita sudah mendapatkan sampel senyawa, protein targetnya itu kita ngambil penyakit apa, misalkan infectious disease, infeksi virus SARS-CoV-2, influenza, HIV atau yang lain. Kemudian ada regenerative disease ya, atau penyakit regeneratif, itu ada cancer, kankernya itu kanker yang bagaimana.
yang breast cancer yang biasa atau triple negatif breast cancer atau cancer yang lain atau yang itu yang belum ada obatnya itu apa glioblastoma ya yang kanker otak itu Bapak Ibu sekalian. Nah, itu misalkan apa ingin menargetkan ke situ atau penyakit degeneratif ya. Degeneratif misalkan ada diabetes, kemudian ada juga hipertensi, ada arteriosklerosis, atau yang paling ekstrim itu autoimun. Nah, kalau autoimun itu 4B-nya lumayan sulit itu. Nah, jadi itu silakan ditentukan dahulu, kemudian dicari informasi tentang protein targetnya, protein kunci yang nantinya mungkin ideal digunakan untuk target. Misalkan protein-protein yang mungkin penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah pernah menargetkan ke situ, Bapak Ibu ingin melanjutkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap protein target itu, atau Bapak Ibu menggunakan protein target yang baru. Nah, jadi lumayan kompleks ya untuk belajarnya. Setelah kalau misalkan kita menemukan sudah menemukan nama protein target yang nantinya akan kita jadikan sebagai sampel protein. Nah, langkah selanjutnya kita harus melakukan surfing di database protein. Nah, kalau saya sendiri kalau sudah nemu namanya ya saya cek di Uniport Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau misalkan sudah nemu di Uniport, maka Uniport ini ada link ke database PDB. Jadi link sampel sudah diakses di Uniport, maka di Uniport ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa cari link sampelnya ke database yang menghubungkan ke database RCSP PDB. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka silakan download. Jadi di-download protein targetnya. Formatnya PDB atau Protein Data Bank Format. Nah, setelah itu kan kita sudah mendapatkan ligand dan protein targetnya. Nah, ini langkah selanjutnya. Ini profil ADME ya, atau kita bisa menggunakan server ini untuk mengidentifikasi kemiripan obat ya. Bahkan bisa juga untuk farmakokinetik. Nah, atau kita ngecek bioavailability-nya, tapi ini masih prediksi ya Bapak Ibu sekalian ya, gambaran umumnya. Nanti sejelasnya ya menggunakan lab. Nah, ini saya biasa menggunakan Swiss ADME Bapak Ibu sekalian. Kapan hari dia lagi trouble, tapi kemarin saya coba enggak. Jadi kalau misalkan enggak bisa jangan bingung, dia biasanya lagi maintenance. Nah, server ini memang kekurangannya dia maintenance ya, begitu pula database. Database itu maintenance-nya itu biasanya kalau enggak di-update, kemudian selain di-update, biasanya juga banyak yang akses Bapak Ibu sekalian di jam-jam tertentu. Jadi jangan khawatir. Untuk input ya yang diperlukan untuk menganalisis ini, menganalisis profil senyawa, profil ADME, adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Itu adalah smell canonical dari senyawa tadi, dari ligand kita yang kita peroleh dari database ya Bapak Ibu sekalian, database PubChem. Kemudian untuk outputnya, senyawa yang mengikuti aturan yang ada di ADME ya, itu disebut dengan drug-like molekul ya, atau senyawa yang memiliki sifat seperti molekul obat. Nah, kalau misalkan ada beberapa senyawa yang tidak dikategorikan sebagai drug likeness atau senyawa dengan sifat mirip seperti molekul obat, maka senyawa tersebut akan gagal untuk masuk ke tahap analisis lanjutan. Jadi seperti itu untuk analisis ADME ya. Untuk toksisitasnya ya, ini saya lupa menampilkan slide-nya untuk toksisitasnya. Biasanya saya menggunakan Protok ya Bapak Ibu sekalian. Nanti sudah saya tampilkan ya untuk servernya Protok, itu bisa diakses dan
informasi yang diperlukan itu hanya smell canonical milik senyawa. Jadi nanti silakan di copy paste smellnya di servernya Protok. Setelah kita menganalisis profiling ADMET, nah kita bisa lakukan simulasi interaksi ya, dan uji aktivitas senyawa bioaktif dengan target serta visualisasi 3 dimensi. Nah, kita lakukan docking ya. Ini analisisnya itu namanya analisis simulasi molekuler docking. Ya, jadi docking itu bertujuan untuk menginteraksikan antara senyawa yang kita miliki itu dengan protein target. Untuk apa? Untuk mengetahui aktivitas ya, perbandingan aktivitasnya. Kalau misalkan energinya semakin negatif, maka semakin kuat pengaruhnya senyawa kita terhadap aktivitas protein target. Nah, misalkan penghambatan ya dia bisa menghambat. Misalkan kalau dia tujuan dari desain obat ya, misalkan desain obatnya itu untuk mengaktifkan suatu protein ya, dia bisa mengaktifkan. Nah, sifat mengaktifkan dan menghambat itu tergantung dari pembahasan kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan menghambat ya kita harus bisa menjelaskan domainnya, itu domain untuk penghambatan atau untuk aktivator, jangan kebalik ya. Ntar docking, terus yang ditarget kira-kira kalau kita cek di reference itu dockingnya domainnya untuk mengaktifkan pada tujuan menghambat, lah itu jadinya salah Bapak Ibu sekalian. Jadi harus benar-benar dicek domain pengikatannya. Jadi tidak melalui energi pengikatan itu. Jadi salah untuk sifat dari aktivitas senyawanya, kita harus mengasesmen domain pengikatannya. Kalau misalkan menghambat, apakah memang betul itu termasuk inhibitor domain kan? Ini kalau masalah domain-domain ini biasanya teman-teman kimia yang lebih paham ya. Ini teman-teman kimia itu belajarnya kan sampai interaksi per atom-atom penyusun asam aminonya. Ya, kalau kami di biologi ya kami hanya meninjau posisinya saja. Jadi kalau dia memang berikatan pada allosteric domain, nah misalkan, dia akan menjadi inhibitor, misalkan seperti itu. Kalau dia di kofaktor, dia bisa juga mengaktifkan. Jadi semua tergantung pembahasan kita. Dan apa ya Bapak Ibu sekalian ya, in silico ini sebenarnya sangat fleksibel dibandingkan wet lab ya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, itu kita bisa bisa membahas ya, tetap bisa membahas. Bisa jadi itu merupakan prediksi baru. Nah, misalkan ini senyawa saya kok seharusnya ini kalah dengan obat pembanding, tapi ini senyawa saya ketika di docking itu bisa energi pengikatannya bisa lebih kuat daripada obat pembanding. Nah itu kira-kira bagaimana? Ternyata sisi pengikatannya ada sisi pengikatan baru. Nah itu bisa jadi kayak penemuan baru gitu Bapak Ibu sekalian. Tapi itu prediksi baru kalau istilahnya kalau di in silico. Jadi bukan penemuan baru tapi prediksi baru. Jadi bukan salah Bapak Ibu sekalian. Ada itu mahasiswa bimbingan saya itu kapan hari ini salah Pak Viol ini. Oh bukan, itu prediksi baru. Jadi saya bilang itu prediksi baru, dan kalau di bioinformatika ya kalau misalkan salah ya nggak bisa keluar output. Jadi kan sistem kan sudah tahu kalau algoritmanya misalkan kita masukkan input data salah ya dia nggak bisa running. Jadi seperti itu. Untuk softwarenya, nah ini ada Pirex. Pirex ini ada 2 macam Bapak Ibu sekalian. Jadi Pirex ini ada yang prabayar dan ada juga yang open source. Nah kalau yang prabayar mungkin bisa kontak adminnya Jalan Tengah ini kalau misalkan ingin dibantu pembeliannya. Itu ada yang Pirex prabayar itu kalau nggak salah harganya 8 juta ya kalau nggak 9. Kemudian ada Pimol. Nah Pimol ini ada yang free dan prabayar. Kalau misalkan Bapak Ibu ikut workshop saya, entah itu offline, online, itu saya menggunakan Pimol yang free ya. Namanya EduPimol, itu sangat lama sekali. Tapi kalau misalkan mau beli, itu ada lisensinya ya, kalau nggak salah 1
1 tahun atau 2 tahun ya, saya lupa. Oke. Jadi yang kita dapatkan dari docking ini Bapak Ibu sekalian, selain skor, ya, skor berupa energi pengikatan atau binding affinity. Jadi kita pilih yang paling negatif ya, energi pengikatannya. Kalau semakin negatif, semakin tinggi aktivitas liganya terhadap protein target. Kemudian yang kedua ada file kompleks molekul ligan dan target. Jadi biasanya dia itu kalau Bapak Ibu sekalian runningnya di uh, software yang berbayar, ya istilahnya yang berlisensi, itu filenya ketika di-download ya, di-save ya dari sini, itu sudah berikatan antara ligan dengan protein. Tapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman di sini menggunakan software yang free, maka filenya akan terpisah. Jadi kita harus menyatukan lagi di software lainnya, bisa menggunakan Bmol. Jadi dibuka lagi di Bmol antara protein target dan ligan yang sudah didockingkan. Itu nanti jelasnya secara waktu workshop ya. Waktu workshop. Ya mungkin nanti mungkin teman-teman dari Jalan Tengah silakan dibuat form ya untuk peserta yang di sini kira-kira setuju apa enggak kalau ini dilanjutkan di sesi workshop ya. Karena kalau saya yakin kalau teori-teori gini itu teman-teman tambah ngambang ya. Ya saya juga informatika itu lebih enak dipelajari ketika kita praktek ya teman-teman, atau kita langsung project. Ini salah satu contoh ya hasil visualisasi hasil docking dan interaksi antara ligan dan protein target. Oh ya, perlu saya tekankan lagi, penggunaan istilah ligan dan senyawa itu sebenarnya sama ya teman-teman. Nah, tapi kalau di bioinformatika, kalau kita bilang senyawa itu biasanya sampelnya itu masih belum kita dapatkan dari database. Nah, ketika kita dapatkan dari database berupa file tadi, itu namanya ligan. Nah, itu saya nggak tahu itu kenapa kok jadi seperti itu ya. Tapi saya kira jangan kalau misalkan kalian tumpang tindih itu ya tidak masalah sih. Tapi kalau saya itu biasa menggunakan itu untuk membedakan. Kalau senyawa ya segala sesuatu atau yang yang terdapat dalam sampel ya, sampel misalkan sampel ekstrak itu masih namanya senyawa. Tapi kalau dia sudah kita membahasnya dalam ranah aktivitas, mekanisme itu biasanya saya lebih condong menggunakan istilah ligan. Nah, ligan itu tidak hanya senyawa, teman-teman. Jadi kalau rekan-rekan dan Bapak Ibu di sini bertanya kepada orang kimia ya, teman-teman dari kimia itu pasti akan bilang ligan itu enggak hanya senyawa saja, bahkan makromolekul, mikromolekul, bahkan protein itu sendiri bisa jadi ligan. Ini memang agak tumpang tindih istilahnya, tapi jangan bingung. Jadi ligan yang dimaksud untuk di pertemuan ini ya senyawa Bapak Ibu sekalian. Ligannya kita menggunakan senyawa. Kalau di software Pirex tadi itu tidak bisa dilakukan input ligan dockingnya itu menggunakan protein, itu tidak bisa. Nah, kalau yang ligannya protein pakai Cluspro Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu contoh kompleks ligan dan protein. Kalau saya bilang kompleks ligan protein, jadi ligannya ini sudah berikatan pada protein target. Yang mana ini kan kita kan hanya tahu model strukturnya tanpa tahu ini ligannya berikatan dengan domain asam amino nomor berapa, kemudian jenisnya ikatannya apa. Nah, ini dianalisis lagi menggunakan Discovery Studio. Kalau ini menggunakan Bmol ya. Ini menggunakan Bmol untuk analisis hasil docking. Nah, ini yang kita dapatkan plot 2D ya. Ini saya editnya menggunakan PowerPoint. Kalau teman-teman lebih bagus lagi ya pakai Canva. Nah, setelah kita mengetahui posisi interaksinya, kan ini kan kita tidak tahu apakah dia stabil apa enggak. Karena kan kalau misalkan dia digerakkan ya, ini kan bergerak ya Bapak Ibu sekarang, kalau dalam kondisi nyata kan kompleks ini kan bergerak. Kira-kira apakah si ligannya ini bisa stabil atau enggak? Nah, itu
kita cek stabilitasnya menggunakan analisis dinamika molekuler. Nah, ini yang paling murah saya menggunakan server Capslack dengan outputnya nilai RMSF. Jadi RMSF itu merupakan fluktuatif ya, nilai fluktuatif pada kompleks ligan dan protein ya kalau kita mengacu di pembahasan ini. Jadi dicek posisinya, kira-kira posisi-posisi ini apakah memiliki nilai RMSF yang stabil atau tidak. Nah, ini ada maksimal, nilai maksimumnya itu berapa RMSF. Nah, nilainya itu adalah 3 angstrom Bapak Ibu sekalian. Nah, saya nggak tahu itu kenapa kok 3 angstrom, tapi beberapa literatur, kalau misalkan Bapak Ibu membaca paper-paper yang membahas tentang simulasi dinamika molekuler, itu kebanyakan menggunakan nilai RMSF untuk stabilitas antara ikatan antara ligan dengan protein target itu sekitar 3 angstrom, bahkan ada juga yang 2 angstrom. Jadi kalau semakin pendek jarak interaksinya itu kan semakin stabil ya, atau semakin kuat ya. Jadi memungkinkan ligan ini bisa mempengaruhi aktivitas dari protein target. Nah, ini silakan dikunjungi ya untuk server Capflex-nya. Ini tinggal masukkan saja file kompleks hasil docking tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi ada protein target dan liganya, kemudian dimasukkan ke sini. Akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya tampilannya nggak detail ya. Jadi kalau kita arahkan kursor ke sini, itu muncul posisi berapa gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi gampang nanti. Ingat posisinya di assessment ya, posisi yang ini ya. Jadi itu kan nanti biasanya banyak muncul posisinya. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk materinya. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Nah, ini sesi pertanyaan. Oke, baik. Suara saya terdengar ya, Mas Fiol ya? Oke, sangat jelas sekali. Oke, terima kasih Mas Fiol atas materinya yang sangat luar biasa. Oke, untuk para hadirin sekalian, saat ini kita sedang masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin langsung bertanya, silakan raise hand atau bisa langsung drop pertanyaan kalian di room chat ya, para hadirin sekalian. Dan saya ingin memberikan informasi terkait absensi bisa langsung diisi ya, yang mana linknya sudah di-share di room chat. Dan ingat bahwasanya absensi akan berakhir pada saat webinar ini berakhir juga. Jadi ada batas waktunya seperti itu ya. Dan jangan lupa untuk bikin instastory yang menarik terkait malam hari ini. Dan jangan lupa tag jalantengah.site dan vrcbb.id serta pemateri kita, Fiol the Biologis. Nanti 2 pemenang akan mendapatkan voucher berupa pendampingan dari kami. Seperti itu. Baik, akan saya langsungkan untuk sesi tanya jawab selama 30 menit ke depan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung raise hand. Oke, ini sudah ada dari tadi ya, Mas Fiol ya, dari saudara Elita. Selamat malam. Tuh, kok hilang? Baik, lanjut. Ini ada lagi yang raise hand dari saudara Wardah Sawitri. Bisa on cam. Jangan lupa sampaikan nama dan instansinya ya. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf nggak bisa on cam karena jaringan Kak, sinyal di sini agak terganggu. Ya Kak. Baik, perkenalkan saya Wardah Polem, saya dari Magister Biologi Universitas Sumatera Utara. Izin bertanya, Pak Fiol, ini sebelumnya saya sudah pernah mengikuti workshopnya Jalan Tengah mengenai in silico yang docking ini. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu untuk tingkat magister biasanya Pak, kalau penelitiannya itu murni in silico itu sampai tahap molekular dynamic berarti ya Pak. Dan
apakah jumlah proteinnya itu biasa berapa protein gitu Pak yang digunakan untuk tingkat magister sepengalaman Bapak atau dari rekan-rekan Bapak pada tingkat magister gitu Pak untuk penelitian in silico. Sama ada tambahan yang dari teknis gitu Pak, ketika penentuan protein sebelumnya diajarkan penentuannya itu berdasarkan studi literatur gitu Pak. Ini apakah ada aplikasi untuk mencari aplikasi atau server untuk mencari jenis protein sesuai dengan penyakit yang ingin kita tuju gitu Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bisa dijawab Mas Fiel? Oke. Bentar. Ya, jadi terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, jadi kalau di tingkat magister kira-kira proteinnya berapa? Nah, ini sebenarnya juga tergantung dari topik yang diambil ya, topik riset yang diambil. Kalau misalkan topiknya itu tentang herbal, ya pastinya nanti konsepnya itu multi targeting ya. Jadi proteinnya banyak. Misalkan di situ untuk antiinflamasi ya. Nah, di antiinflamasi itu kan ada mungkin protein yang sangat familiar itu ada COX-1 atau siklooksigenase 1 dan 2. Nah, itu mungkin bisa ditambah lebih luas lagi. Nah, kemudian setelah itu senyawa yang digunakan kan pasti juga banyak dan harus ada pembanding. Nah, pembandingnya ini juga ditambah. Jadi misalkan untuk anti inflamasi itu kan menggunakan NSAID ya, yang obat-obatan NSAID itu seperti paracetamol, ibuprofen dan lain sebagainya. Itu harus ditambahkan juga. Nah, ini setahu saya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya. Jadi semoga bisa menjawab ya untuk yang pertanyaan pertama. Untuk yang pertanyaan selanjutnya itu aplikasi atau server apa yang digunakan untuk mencari jenis protein yang berkontribusi dalam penyakit tertentu. Nah, sebenarnya kalau aplikasi atau server ya, ini saya jarang menggunakan aplikasi atau server, tapi saya biasa berkunjung ke database yang namanya PubMed. Nah, jadi sebentar ini saya tampilkan PubMed ya. Ini nanti kalau masuk di sesi workshop publikasi biasanya ditampilkan kalau nggak salah. Nah, jadi ketika jawab PubMed di sini, nah jadi ada PubMed, nah diklik, nah ini misalkan teman-teman ingin mencari protein untuk agen proinflamasi ya udah, misalnya ketik aja proinflamatory, misalkan proinflamatory faktor, misalnya. Nah, di penyakit apa gitu, nah itu lebih dispesifikkan. Jadi kalau semakin spesifik ya makin bagus juga hasilnya. Ini juga teman-teman dapat melakukan setting tahunnya ya, tahun-tahun paper yang dituju ya. Ini juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang ingin menulis artikel review. Nah, ini bisa menggunakan PubMed. Saya biasanya pakai PubMed ini biasanya. Kebanyakan menggunakan PubMed. Pro-inflammatory factor in diabetik. Nah, ini ada di sini. Nah, ini. Nah, jadi nanti silakan dicoba ya. Jadi bisa menggunakan PubMed untuk mencari zona-zona target agar mungkin lebih cepat ya. Tapi di sini mungkin saya kira ada rekan-rekan yang bisa mencari protein target itu atau referensi yang dituju itu bisa lebih cepat ya. Ini kalau saya sering ke sini. Nah, untuk pengalamannya ya setidaknya hanya di sini saja kalau saya. Ya mungkin itu ya untuk jawaban dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Oke, untuk Saudara Wardah. Iya Kak, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya, sangat membantu. Sedikit saja Pak tambahan dari saya. Berarti Pak kalau untuk tingkat magister idealnya
kalau hanya penelitian in silico itu apa bisa ya Pak? Nggak tidak dilanjutkan ke in vivo dan atau in vitro gitu Pak? Itu aja. Oke, terima kasih. Nah, ini nih kamu ini apa pinter ini untuk bertanya di ranah itu. Pertanyaan sangat baik sekali ya dan bagus sekali. Ini dulu itu pernah menjadi bahan debat saya dengan dosen pembimbing ya ketika S2 dulu. Ini sedikit cerita pengalaman juga karena saya S2, S1 dan S2 itu penelitian in silico itu kenapa kok penelitiannya in silico semua kok nggak ada yang wet lab ya. Nah, itu karena waktu S1 itu memang ada proyek desain vaksin ya waktu itu desain vaksin dan memang yang ranah in silico belum ada yang megang. Ya, pada saat itu kalau nggak salah mendesain kandidat vaksin berdasarkan vaksin HPV ya, HPV berdasarkan pendekatan in silico. Tetapi waktu S2 sebenarnya waktu itu akan saya teruskan dengan wet lab-nya. Mungkin saya akan ambil yang namanya desain plasmid. Nah, tetapi atau itu ya konstruksi plasmid ya, konstruksi plasmid. Tetapi karena ada COVID, jadinya nggak bisa. Nah, jadinya nggak bisa dan akhirnya ya sudah saya ganti topik ke HIV ceritanya dulu itu. Nah, kalau misalkan sekarang diterapkan seperti itu in silico, saya kira sudah tidak bisa ya, karena kan magister itu kalau kita mengacu pada peraturan pemerintah itu kan, saya nggak apa lah ya, peraturan pemerintah nomor berapa dulu itu alasan dosen saya menolak itu seperti itu, waktu sebelum COVID itu. Jadi kalau penelitian S2 itu dia harus semacam metodenya itu harus berbagai pendekatan gitu. Saya nggak tahu itu ada minimalnya berapa. Tapi lebih amannya ya kalau misalkan S2 itu bisa kalau in siliconya itu misalkan desain kandidat obat atau screening potensi bahan alam itu bisa ditekankan mengambil pendekatan in vitro misalkan kromatografi. Jadi kromatografi itu nanti kan kita misalkan ambil GCMS, kemudian di situ menggunakan pelarutnya apa, misalkan heksan, N-heksan, kemudian ada alkohol dan lain sebagainya. Itu bisa divariasi di situ. Kemudian dianalisis TLC dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk in siliconya itu bisa dilakukan analisis molekular docking dan dibahas sampai dinamik ya. Bahkan sampai desain pathway. Nah, ini. Misalnya kalau teman-teman S2 itu selain sampai molekular dinamik itu menggunakan pathway atau kalau teman-teman farmasi nyebutnya network farmakologi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan senyawa-senyawa yang berpotensi dari hasil docking, ya, misalkan senyawanya itu energi pengikatannya lebih negatif dibandingkan pembanding, maka langkah selanjutnya ya kita uji semua menggunakan dicek jalur pathway-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sangat kompleks ya dijelaskan. Ya mungkin itu ya Wardah ya. Halo, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya. Oke, sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Oke. Ya sama-sama. Sama. Baik, teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung raise hand ya untuk langsung bertanya kepada pemateri kita. Oke, ini Mas Fial kita bacakan dari chatroom ya. Oke, ini ada dari Saudara Hari dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Seberapa besar persentase keakuratan in silico dan jika ada perbedaan antara in silico dengan in vivo, maka mana yang lebih diutamakan? Terima kasih Pak Fiol. Oke, seberapa besar persentase keakuratan in silico dan jika ada perbedaan antara in silico dan in vivo maka mana yang lebih diutamakan ya. Sebenarnya penelitian itu nggak ada yang lebih diutamakan ya. Kalau menurut saya itu semuanya saling melengkapi ya, karena penelitian itu tidak bisa, menurut saya pendekatan penelitian itu tidak bisa saling mendominasi tetapi saling melengkapi itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau
ini Saudara Hari bertanya persentase keakuratan in silico itu tergantung dari softwarenya. Jadi softwarenya itu yang dipakai versinya versi berapa gitu misalkan. Nah, tetapi untuk keakuratannya itu biasanya jarang ya paper-paper di kita itu membahas misalkan membandingkan antara software docking ya. Software docking kan banyak, nggak hanya Pirek aja. Tapi kenapa di Indonesia itu yang sering dipakai itu Pirek, padahal kan ada software yang lain, ada Hex, ada Autodoc misalkan. Kenapa kok rekan-rekan di sini banyak pakai Pirek? Nah, itu jarang yang bahas seperti itu. Yang boleh apa ya? Saya kan nggak bisa bilang itu nggak akurat software ini nggak akurat, software itu akurat ya karena mungkin saya jarang membandingkan gitu Bapak Ibu sekalian dan saya kalau misalkan terbiasa menggunakan software Pirek, kalau misalkan masih software A misalkan ya, software A ini masih enak ya, saya pakai itu gitu. Nah, jadi kalau keakuratannya mungkin bisa dilakukan penelitian lebih lanjut ya untuk membandingkan keakuratannya. Tetapi saya pernah baca di paper ya, saya pernah baca antara software Pirek ya. Di situ saya menggunakan Vina ya. Jadi Vina dengan Autodoc itu dibandingkan keakuratannya masih akurat Vina ya. Dan cara pengoperasiannya juga masih bagus Vina. Nah, tapi pihak Autodoc nggak terima, dia ngembangin lagi versi yang terbaru. Tapi memang Autodoc itu selain kelebihannya itu energi pengikatannya itu dijabarkan secara menyeluruh dibandingkan yang Vina. Kalau Vina kan diringkas, jadinya cuma binding affinity saja. Tanpa kita ketahui bahwasanya binding affinity itu nggak hanya langsung binding affinity, ada banyak parameter juga. Tapi di Autodoc itu pengoperasiannya juga sangat kompleks ya, pakai command line. Nah, kalau di Vina tinggal klik-klik aja gitu, pakai Pirek gitu. Kemudian jika ada perbedaan antara in silico dan in vivo ya. Ya kalau menurut saya perbedaan di in silico itu bisa dikatakan sebagai model baru ya atau prediksi baru, bahkan bisa digunakan untuk rekomendasi ya. Ya kan kalau kita ada data in vivo ya, in vivo yang mana ketika diuji in silico itu misalkan hasilnya berbeda, ya hasil uji in silico ini bisa digunakan untuk rekomendasi atau data tambahan atau prediksi yang baru gitu. Jadi nggak ada yang benar, paling benar nggak ada yang salah gitu. Ini seperti itu. Ini juga pernah saya pernah menemui kondisi seperti ini ketika nulis paper yang dulu itu kerjasama dengan peneliti dari Jerman. Nah itu tapi ternyata ya supervisornya teman saya itu fan-fan aja. Oh ya memang ada prediksi baru ini dari hasil data in silico. Jadi jangan dibuang. Jadi tidak ada yang lebih diutamakan, tapi justru dari perbedaan itu bisa saling melengkapi ya teman-teman ya. Kalau desain ya ibarat kayak kita Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda namun tetap satu jua. Jadi saling melengkapi gitu. Oke. Ya mungkin itu ya, semoga bisa menjawab ya untuk pertanyaannya Hari ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk teman-teman, tetap kita buka kesempatan untuk yang lain jika ingin raise hand ya. Oke, ini ada Saudara Munawir Sazali, bisa sampaikan nama dan instansinya, Mas? Baik, sudah terdengar. Mungkin suaranya bisa dibesarkan lagi. Baik. Assalamualaikum, apakah sudah terdengar suara saya? Masih kecil suaranya. Mas Wiel, apa terdengar? Enggak. Jadi kalau misalkan enggak terdengar bisa melalui kolom chat Kolom ya. room. Ya. Kolom chat. Mungkin bisa dicoba dulu. Oke, dilanjut dulu. Oke, kita langsung next ya. Ini ada yang raise hand lagi. Dari Mas ini Firman Ya. Rezaldi. Mas Firman Rezaldi. Silakan Mas. Ya, instansinya. Terima kasih Mbak Ulfa dan Mas Vio. Sebelumnya salam kenal, saya Firman Rezaldi, Sarjana Sains Magister Bioteknologi. Saat ini saya sedang S3 di Unbrau ya, Ilmu Pangan dan Bioteknologi.
Saya dosen tetap dari Stikes 17, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis. Nah, di sini judul disertasi saya itu adalah mengenai potensi senyawa Vitexin sebagai derivat flavonoid yang dirancang sebagai kandidat obat anti kanker melalui tahapan in silico, in vitro, dan in vivo. Nah, di sini saya ingin minta gambaran, ya barangkali tadi pengalaman yang luar biasa nih dari Mas Viol ya, tentang penelitian yang full docking. Bagi saya docking ini adalah salah satu ilmu baru ya, bahkan sampai saat ini katakan saya masih perlu sekali sharing-sharing ya Mas ya. Nah, di situ saya untuk in vitronya ini saya akan mencari senyawa yang non-targeting, berarti melalui LC-MS. Nah, kemudian barangkali di sini Mas Viol bisa memberikan saran untuk dockingnya itu berarti saya butuh menguji reaksi farmakokinetik dan profil dan profil toksisitasnya mungkin ya. Supaya nanti ketika saya antar jetting by LC-MS itu tinggal saya isolasi atau bagaimana. Mungkin kalau secara in vivo sih saya udah terbiasa, mungkin in silico dan in vitro ini butuh sekali banyak masukan ya, karena namanya S3 nggak mungkin kayak S1 ya Mas ya, masa kita belum punya senjata atau belum punya nutrisi karena kan udah berani-berani ngadep profesornya gitu kan, bukan itu menimbulkan one prestation gitu. Baik, mungkin itu saja Mas pertanyaan dari saya. Saya minta gambaran dan masukannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dan saya akan mencoba untuk menjawab ya. Untuk memposisikan in silico ya, di in silico di riset Anda ya tentang anti cancer ya, Vitexin tentang anti cancer. Nah, jadi kalau anti cancernya itu cancernya tentang apa? Breast cancer. Nah, jadi nanti bisa di browsing protein targetnya di breast cancer. Misalkan itu kan ada triple negatif atau yang bagaimana itu kan jenisnya banyak ya. Untuk breast cancernya, dan yang pertama adalah kita harus screening protein targetnya. Itu bisa menggunakan literatur. Nah, jadi kita bisa menggunakan literatur. Kemudian setelah kita mendapatkan protein targetnya, kita uji secara in silico ya profil ADMET ya dari si Vitexin. Ya nggak apa-apa kalau misalkan sudah ada orang pernah diuji aja, nggak apa diuji dengan server tadi. Ya, server yang saya contohkan tadi boleh, atau nanti mungkin bisa tanya ke ChatGPT server ADMET itu apa aja selain selain Swiss ADMET. Ada yang terbaru itu ADMET SAR, mungkin bisa diuji di situ, itu lebih lengkap daripada Swiss ADMET. Nah, kemudian setelah kita punya gambaran ya farmakokinesis, farmakokinetik, kemudian ada bioavailability dan lain-lain, maka kita lakukan docking ya. Jadi Vitexin ini nanti bisa di-challenge dengan obat pembanding. Ya, jadi nanti Mas bisa cari obat pembandingnya apa. Kalau misalkan di breast cancer itu orang kontrol positifnya ya mungkin ya. Nah, benar. Kontrol positifnya. Nah, nanti diusahakan ya semoga saja Vitexinnya ini bisa memiliki energi pengikatan yang lebih negatif dibandingkan binding affinity-nya ya Mas ya. Benar. Binding affinity-nya lebih negatif dibandingkan si kontrol positifnya. Nah, kemudian dicek interaksi posisi dan jenis interaksi ikatannya yang terbentuk. Nah, dengan posisi-posisi itu kita bisa menjelaskan ini Vitexin ini bisa menghambat protein
yang ada di kanker ini dan bisa misalkan menghasilkan respon agar si kanker ini tidak metastasis, tidak melakukan proliferasi lagi, atau bahkan Vitex ini memicu apoptosis. Nah, itu juga bisa dijelaskan nanti. Mungkin itu saja dari saya ya, gambaran ya. Baik, mungkin tadi saya sudah kebayang kalau untuk pengalaman saya ini kan udah punya 2 artikel Scopus Q3 dan Q1, walaupun masih sebagai prajurit sih Mas. Nah mungkin kalau nanti itu semua sudah terlaksana, bisa nggak parameter dockingnya saja itu menghasilkan output yang Q1 guna saya sebagai syarat seminar hasil atau juga mendapatkan predikat cum laude. Mungkin saya minta tolong di sini yang masih minim pengalaman, karena saya pengalaman itu banyakkan di jurnal-jurnal Sinta dan juga OJS. Mas ada saran nggak gitu jurnal-jurnal yang istilahnya itu bisa untuk digunakan tapi ber-Q1 mungkin ya? Ya, kalau setahu saya untuk in silico saja Q1 itu akan lumayan sulit Mas untuk menembus, karena mereka itu biasanya minta pendekatan lagi gitu misalkan. Nah, tapi ya nanti mungkin bisa dicoba ya, mungkin bisa dicoba dengan request ini layanan di Jalan Tengah ya, ini ya, layanan asistensi publikasi, nanti bisa di di mentoring ya, di mentoring lebih lanjut apakah ini, karena ada beberapa jurnal target yang memang datanya harus sekian, mungkin data in silico saja boleh. Nah, atau di data harus ada tambahannya. Mungkin itu nanti dibahas next Iya, saja. karena ada teman saya, Mas, maaf kata dan Mbak di sini semua, herannya kok docking saja itu ditolak gitu, di reject udah lebih dari 3 kali, sementara bikin literatur review itu bisa di-accept. Kan kalau misalnya docking itu, kalau menurut pandangan saya ya, yang minim pengalaman ini, yang penting kan itu hasil penelitian kan akan jauh lebih berharga dibandingkan kita literatur review atau mengutip-ngutip hasil orang lain untuk memberikan suatu gambaran terbaru begitu ya menurut saya. Jadi barangkali kalaupun saya harus ada data lain mungkin bisa di-mix dengan in vitro mungkin ya Mas ya? Iya, benar. Kalau di-mix dengan in vitro atau in vivo itu bisa memperkuat evidence base-nya dari in silico gitu. Atau justru sebaliknya, in vitro dulu baru di in silico-kan, in vivo dulu baru di in silico-kan, bisa itu Mas. Nah. Iya, baik. Mas, siap. Nanti mohon arahannya ya, rasanya saya pernah melihat Google Scholar jenengan itu udah bagus banget gitu. Waduh, kebetulan saja. Iya, baik. Insya Allah nanti saya main ke Unair, Mas, dari Karanganyar. Sembari ke Umbrau. Makasih gambarannya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Iya. Oke, terima kasih Mas Firman. Iya, Mbak. Oke, kita lanjut ya Mas. Ini ada yang raise hand lagi dari Saudara Daniel. Bisa diaktifkan mic-nya? Oh ya, selamat malam Kak. Selamat malam. Selamat malam, Daniel. Malam Bang Viol, malam Kak Ulfa dengan kakak semuanya. Perkenalkan saya Daniel Dau, SSI, MSI. S1-nya dari Biologi Medik, S2-nya dari Kedokteran Laboratorium UNER. Saya baru selesai juga studi. Saat ini lagi kerja di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sika di Flores, NTT. Oke, Kak, saya jujur saya ketika lihat informasi ini saya senang karena ini saya cerita aja ya Kak, karena memang saya juga penasaran, senang karena memang ini mata kuliah saya waktu S1 saya belajar tentang bioinformatika tapi tidak mendalam. Saya belajar tentang tanaman herbal juga tapi tidak mendalam, karena lalu saya belum bisa praktekkan ilmu ini karena saya keluar dari S1 biomedik, saya langsung ke laboratorium medis. Jadi saya tidak praktekkan ilmu ini.
Namun beberapa waktu terakhir, Bang, kebetulan ada teman saya juga yang ambeien, dan kebetulan saya harus lihat sendiri ambeiennya. Lalu dari situ masalahnya, saya mencoba dengan ada satu jenis tanaman untuk bisa menyembuhkan ambeiennya, dan ya 2 kali pakai tanaman tersebut dan ambeiennya langsung hilang. Setelah itu, ketika saya sendiri ada infeksi saluran kencing, harus menggunakan antibiotik, analgetik, tapi saya juga pikir lagi ke tanaman herbal, karena waktu S1 saya juga sempat belajar itu, saya menggunakan tanaman tapak kuda. Saya konsumsi tanaman itu, lalu 2 kali saya konsumsi dan ISK saya langsung hilang. Yang ketiganya saya aplikasikan, ada beberapa jenis tanaman yang saya aplikasikan untuk kesehatan kulit, dan ternyata itu berhasil. Walaupun saya belum melakukan uji seperti apa, tapi itu visual saja dan itu berhasil. Banyak teman-teman cewek yang menggunakan itu dan mereka minta untuk dipesankan lagi. Saya buatkan lagi dari kunyit putih, aloe vera dengan tapak. Jadi 3 itu saya ramu jadi satu dan diaplikasikan pada kulit, dan itu sangat bagus. Nah, saya sempat membuat itu di tulisan Facebook saya, di sosmed saya, lalu ada beberapa orang tua di sini, mereka minta untuk saya turun ke lapangan untuk belajar lagi beberapa tanaman obat yang mereka selama ini praktekkan. Jadi di situ yang Bang, saya sendiri juga saya bingung bagaimana kita mau memulai ini Bang. Jadi mungkin Abang Viol mungkin bisa untuk kasih gambaran atau bagaimana caranya ya Bang. Sehingga karena kalau di daerah saya di NTT itu banyak tanaman yang berkhasiat obat, tapi belum ada yang melakukan riset Bang. Jadi kita ya gunakan saja Bang, ada yang sudah pernah pakai ya kita lanjutkan aja gitu, tapi kalau riset-riset mendalamnya itu ya jujur aja belum pernah Bang. Ini gimana Bang? Iya, solusinya Bang. Terima kasih Bang. Ya, ini apa nama? Coba saya ini suaranya kok enggak ya, gema ya. Gema. Ya coba dimatikan dulu mikrofonnya sebentar. Oke, terima kasih Kak Daniel. Ya, atas pertanyaannya ini termasuk ya. Ini saya ya gimana ya Kak, miris juga. Ini sudah berapa orang ya. Dulu saya pernah diundang di Kupang. Ya, ini cerita juga saya diundang di Kupang, dan waktu itu saya Bapak Ibu sekalian teman-teman tidak membawakan topik terkait saya membawakan topik terkait in silico, tetapi topiknya bukan desain obat, melainkan desain vaksin. Nah, di Kupang itu ternyata para peternak babi itu mengeluh karena wabah infeksi ASFV ya, atau African Simian Virus ya kalau nggak salah ya. Itu gimana caranya, sedangkan kita sebagai kita yang dari Indonesia itu peneliti itu sebenarnya mumpuni untuk membuat vaksin, tetapi masih kalah teknologi sequencingnya ya, teknologi yang masih kalah. Kemudian beliau-beliau itu tanya ke saya gimana caranya secara in silico itu untuk mendesain vaksin. Nah, itu kapan hari seperti itu. Ini problemnya juga miripnya di mana? Kalau yang vaksin tadi sampelnya itu sudah tersedia di sana, kan banyak tuh babi-babi dari peternak yang sakit ya. Jadi kita bisa ambil dari ambil sampel serum darahnya, dan inginnya peneliti dari Kupang itu, teman-teman peneliti dari Kupang itu inginnya langsung bisa mendesain vaksin di tempat, tapi itu tidak bisa, terkendala fasilitas. Itu gimana kalau diuji secara in silico. Nah, meskipun terkendala fasilitas, itu ada beberapa fasilitas yang memungkinkan untuk mendesain itu Bapak Ibu sekalian. Kan vaksin ada 2, ada pencegahan dan yang kedua terapeutik. Nah, itu saya jelaskan. Bioinformatika itu bisa digunakan untuk studi pendahuluan, yang mana nanti bisa digunakan untuk mendesain vaksin tanpa pakai tahap-tahap ini. Nah, itu saya menjelaskan itu. Dan ini untuk dari Kak Daniel ini kan ranahnya obat. Nah, ini juga sama.
Nah, mungkin kalau misalkan di di Flores itu ada tempat yang digunakan sebagai analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis kromatografi ya, atau GCMS, LCMS, HPLC itu Kak Daniel bisa dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mengetahui apa komposisinya. Jadi kan tadi Kak Daniel kan ada kunyit, aloe vera, dan tapak kuda yang tadi kan bercerita dimanfaatkan untuk kondisi ambeien, kemudian ada untuk penyakit kulit juga ya, dan infeksi saluran kemih itu bisa digunakan untuk untuk melakukan studi in silico. Jadi yang pertama dilakukan kromatografi dulu ya. Jadi nanti bahan-bahannya silakan di GCMS dulu atau di LCMS, atau bisa kirim sampel ke sini ya, ke mungkin lab-lab yang ada di Jawa atau mungkin di Bali ya, kan kalau di Flores itu kan jauh ya istilahnya. Jadi mending atau ke itu biasanya ke Udayana juga bisa itu kalau nggak salah di Udayana. Nah, kemudian setelah nanti kakak mendapatkan informasi kandungan senyawa kimianya, nah itu bisa dilakukan analisis yang tadi yang saya jelaskan secara in silico untuk mengetahui kira-kira mekanisme kerja dari ekstrak ini bagaimana. Nah, ini nanti arahnya penelitian kakak untuk jangka panjangnya itu ke saintifikasi jamu. Nah, ini silakan berkolaborasi dengan teman-teman farmasi, teman-teman kedokteran. Untuk apa? Untuk kita melakukan uji preklinik, bahkan uji ke klinik. Nanti kalau ini ramuannya, misalkan kalau jamu itu kan, kalau in silico kan ini ranahnya basic ya, masih basic riset. Kalau misalkan kakak tadi meramu itu tadi ya ada kunyit, aloe vera, dan tapak kuda, itu bisa dicatat datanya. Kira-kira orang kalau misalkan ini diminum atau dioleskan ini Kak? Diminum ya ini ya? Dioleskan di muka. Oh, dioleskan ya. Karena dioleskan. Jadi nanti dicatat kira-kira setelah pemberian treatment itu kondisinya bagaimana, ada yang membaik ataukah ada yang nggak membaik dan nggak membaik, itu dicatat aja. Nanti kalau misalkan kakak sudah bisa mendapatkan berapa ya, saya dulu itu ada mata kuliah saintifikasi jamu menjelaskan ini ya, untuk penelitian jamu di tahap awal itu sekitar bisa 100 ya, katakanlah 100 responden itu bisa loh diajukan ke BPOM untuk mendapatkan label itu loh, jamu itu seperti daun itu. Nah, itu kan kalau naik ke tahap lanjut namanya obat herbal terstandar atau OHT, itu kan harus ada uji-uji in vitro dan uji-uji preklinik ya, uji-uji preklinik lah, itu nanti bisa kolaborasi dengan teman-teman kedokteran dan farmasi lah. Tapi pertanyaannya tadi kan gimana caranya untuk lakukan uji in silico. Nah, jadi yang pertama kakak harus lakukan analisis kromatografi, LCMS, GCMS untuk mengetahui kandungan dari ketiga kombinasi herbal ini. Kemudian setelah itu kita lakukan uji-uji yang tadi yang saya jelaskan seperti ADMET, kemudian docking. Nah, itu bisa dilakukan. Yang penting koneksinya harus bagus. Nah, kalau koneksi bagus, terus spek komputer. Oke, spek komputer ini perlu bahas juga ya kelihatannya. Jadi belum saya tampilkan. Untuk spek komputernya minimal RAM-nya itu 4 GB ya. Sebenarnya 2 itu bisa, tapi jangan 4 GB lah sekarang. 4 GB. Kemudian operating sistemnya atau OS-nya itu kebanyakan menggunakan Windows ya. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang pakai Mac, kemudian ada juga Linux, itu nggak bisa. Kalau misalkan pakai Mac dan Linux ya harus menggunakan aplikasi pihak kedua ya, yang namanya VirtualBox itu, saya lupa itu. Nah, jadi operating sistemnya Windows. Ya. Pokoknya ada koneksi, kemudian spesifikasi laptopnya sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan, ya tinggal di running saja. Nah, nanti bisa kakak jadikan paper ya misalkan. Oke, mungkin kita bisa kolaborasi ya nanti bisa dikabari lagi. Ya, mungkin itu saja jawaban saya. Mungkin ada tanggapan dari Kak Daniel. Terima kasih banyak Abang. Kalau nanti ini Daniel chat ini ya, japri aja ya Bang. Oke, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Ya.
Oke, terima kasih Kak Daniel. Oke Mas Yol, ini di room chat masih banyak sekali pertanyaan, namun sepertinya waktu kita sudah berada di ujung ya. Ya. Oke, untuk teman-teman mungkin mohon maaf yang ada di room chat karena banyak sekali pertanyaan, bisa langsung kirim email ya di Mas Vio. Ya. Sudah saya tanya di sini, sudah saya tertera di room chat di vialdea@gmail.com, atau nanti akan kami usahakan dijawab lewat konten Instagramnya VRCBB ya Mas Viol ya. Jadi makanya teman-teman follow Instagram kami jalanTengah.site dan Instagram vrcbb.id gitu. Jadi jika memang kita bisa untuk menjawab lewat konten seperti itu. Oke, tak terasa kita sudah berada di ujung acara, yang mana kegiatan terakhir yaitu ada sesi dokumentasi. Untuk teman-teman hadirin semua di sini, silakan untuk on cam. Saya tunggu selama 1 menit. Lalu kita nanti akan dokumentasi bareng-bareng ya. Saya tunggu 1 menit. Oke, yang lain bisa on cam dan siapkan pose terbaiknya ya. Jangan lupa senyum. Oke, kami ingatkan kembali untuk bikin story yang menarik terkait kegiatan malam hari ini. Tag di Instastory jalanTengah.site, vrcbb.id, dan Viol the Biologist, karena nanti 2 pemenang yang story-nya paling menarik akan kami berikan voucher seperti itu. Dan jangan lupa untuk teman-teman silakan mengisi link absensi ya. Oke, dan nanti link absensi akan kita end di jam maksimal jam 21.30 seperti itu. Oke, sudah siap semuanya? Saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah rangkaian acara webinar malam ini sudah terselenggara mulai dari awal sampai akhir. Saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk pemateri kita yang luar biasa, Mas Viol Dea Karisma, yang telah menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan bisa jadi pemateri kita lagi ya Mas Viol ya. Ini udah 2 kali jadi pemateri kita nih, luar biasa. Oke, dan kemudian terima kasih juga untuk para audiens malam hari ini yang sangat antusias ya mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang diberikan oleh Mas Viol bisa sangat bermanfaat. Dan tak lupa terima kasih juga untuk CV Jalan Tengah dan VRCBB. Saya Ulfa Zuryani, moderator webinar kali ini, menyampaikan terima kasih dan mohon maaf jika banyak kekurangan pada malam hari ini. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di webinar series berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.